Udah jam berapa sekarang, Lulu? Kamu harus ibadah. Oh iya, aku lupa, Ma. Ya udah deh, aku nanti lanjutin nontonnya abis ibadah selesai aja. Oke, Ma. Ya. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Wah, kelihatannya semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita saat teduh sejenak ya adik-adik. Yuk adik-adik, saat teduh dimulai. Selesai. Adik-adik, minggu ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kedua sebelum kita merayakan Jumat Agung dan Paskah. Baik adik-adik, sekarang kita berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 80, bait pertama dan 2, Segala Kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Kaum Israel dahulu menghias jalanmu, pun kami mengeluhkan nama-Mu yang kudus. Baik adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan boleh mengumpulkan kami sebagian daripada anak-anak Tuhan, khususnya adik-adik di kelas anak tanggung, beserta dengan Enci dan Engku. Hari ini kami bersama-sama mau mengikuti IHMPA. Kami mau mendengar firman-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan mau memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati adik-adik, Enci dan Engku yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Semuanya ini hanya kami serahkan di dalam nama anak-Mu yang adalah juru selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik silahkan duduk ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur pujian yang
diambil dari Mazmur 124. Mazmur 124 ayat yang pertama hingga ke-8. Nah, adik-adik, teman kita Yunik akan membantu kita dalam membacakan Mazmur ini. Silahkan Yunik. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 124 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Demikian pembacaan Mazmur. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 83 bait yang kedua. Ya, adik-adik. Judulnya Karena Kasih-Nya Padaku. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat-Nya menebus manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, salam jumpa. Adakah hari ini yang gelisah, bingung, marah? Tidak ada ya? Puji Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menghadap Tuhan untuk memohon Roh Kudus supaya kami mengerti apa yang disampaikannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, terima kasih atas kesempatan yang Kau beri, di mana kami boleh selalu membaca Alkitab dan merenungkannya. Karena dari dalam firman Tuhan itu, nyata benar apa yang Tuhan buat bagi kami sebagai umat-Mu. Ya Tuhan, dan Engkau sendiri mengatakan bahwa berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terima kasih banyak Tuhan, sertai kami dalam pembacaan pagi hari ini, dan renungan yang akan disampaikan biarlah itu mendapat tempat dalam hati kami untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Habakuk 2
ayat 1 sampai dengan 5 dari Perjanjian Lama, Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan 5. Habakuk ada setelah Mika, Nahum, Habakuk atau sebelum Sefanya. Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku, dan apa yang akan jawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan jawab aku, demikian tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya, tidak akan menipu apabila lambat-lambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh kepercayaannya. Orang sombong dan hianat, dia yang melakak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengganggakan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkan dan segala bangsa dihimpunkannya. Adik-adik, mari kita dengarkan kisah Nabi Habakuk. Nabi Habakuk adalah salah satu nabi kecil. Bukan berarti dia pendek, kecil, tapi tugasnya tidak sebesar nabi-nabi lain seperti Yesaya, Yeremia. Nah, kitab Nabi Habakuk ini menceritakan tentang sebuah penantian. Nabi Habakuk hidup dan melayani di kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Raja bersama penduduk kerajaan Yehuda melakukan kejahatan di hadapan Allah. Mereka tidak mau menaati, mematuhi, atau melakukan kehendak dan perintah Allah. Keadaan ini membuat Nabi Habakuk marah dan mengadu kepada Allah agar Allah segera menghukum mereka. Tetapi tampaknya Allah enggan, cuek, malas untuk bertindak. Akibatnya penduduk kerajaan Yehuda semakin menjadi-jadi kejahatannya. Suatu hari Nabi Habakuk mendengar kalau Allah akan menghukum dengan mengirimkan bangsa Kasdim atau Babel, suatu bangsa yang perbuatannya jauh lebih jahat daripada orang-orang Yehuda.
Nabi Habakuk menerima berita ini dengan hati yang penuh kebingungan dan marah. Dalam keadaan marah, Habakuk naik ke menara yang tinggi. Dia berusaha untuk mengendalikan dan menenangkan dirinya sambil menunggu jawaban Tuhan. Akhirnya, Tuhan memberikan jawaban dan pengertian. Apakah hanya itu yang Tuhan beri? Tidak, adik-adik. Tuhan meminta Nabi Habakuk untuk menuliskan segala sesuatu di atas sebuah papan yang didengar dan dilihatnya, supaya semua orang dapat membacanya, mengerti, mengetahui kehendak dan keinginan Tuhan. Bahwa Allah akan menyatakan kemarahannya dan Ia akan menghukum mereka. Tapi mereka harus sabar menunggu karena semuanya pasti terjadi dan tidak akan ditunda. Berarti masa penantiannya itu masih lama, tapi mereka harus sabar. Tapi tetap dilakukan. Yang dilakukan bangsa Kasdim terhadap bangsa Yehuda adalah penindasan. Mereka menyombongkan diri karena kekuatannya. Sedangkan bangsa Yehuda juga hidup dalam kesombongan, tidak taat dan patuh lagi. Mereka hidup jauh dari Tuhan dan melupakan Tuhan. Nah, itulah hukumannya akan terjadi. Tapi apabila kedua bangsa ini tidak taat dan patuh, mereka pasti berhadapan dengan Allah dan tidak dapat terhindar dari hukumannya. Sebaliknya, apabila mereka taat dan patuh akan perintah Allah, mereka memperoleh berkat. Adik-adik, dan yang Tuhan mau adalah mereka selamat, berubah, dan bertobat. Adik-adik, dalam masa Prapaskah ini, marilah kita belajar untuk mengendalikan diri. Tidak marah, rendah hati, tidak sombong, diam tapi tenang, dan dengan tenang kita dapat berdoa kepada Tuhan Yesus. Mohon tuntunannya untuk menjalani hidup ini seturut kehendak Allah. Adik-adik juga dapat melihat ya dalam buku Gita Bakti nomor 39 yang menyatakan, janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tidak berkenan kepadanya. Orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh. Yang rendah akan ditinggikannya. Lalu kita bersyukur selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita sambut dengan lagu dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia
pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, aktivitas Minggu tanggal 3 April 2022. Adik-adik, silakan adik-adik mengerjakan aktivitas dan pertanyaannya sudah disiapkan di Google Form. Nah, adik-adik, bagi adik-adik yang sudah selesai, adik-adik dapat mengirimkan di grup anak tanggung. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tibalah saatnya kita akan berdoa syafaat. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang kita berdoa syafaat. Yuk adik-adik, semua sikap berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Kita berdoa. Tidak berhenti kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih sampai pada saat ini dalam ibadah ini Engkau telah sertai kami, sertai ibadah kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang tadi kami dengar, sebagai anak-anak Tuhan, kami diingatkan untuk selalu mau melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam syafaat ini, kami mau berdoa untuk keluarga kami. Mama, papa, oma, opa, adik ataupun kakak yang kami miliki. Kiranya kasih Tuhan selalu berada di tengah-tengah keluarga kami. Sehingga kami senantiasa melakukan segala sesuatu dalam pimpinan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus mau melihat mereka dan sembuhkan mereka, supaya pada saatnya nanti mereka dapat mengikuti ibadah bersama kami dalam ibadah online ini. Kami berdoa juga buat sekolah kami. Biarlah aktivitas sekolah kami senantiasa dijaga oleh Tuhan. Saat ini tidak lupa kami mau berdoa buat gereja kami. Tuhan Yesus selalu menjaga dan memberkati pelayanan yang dilakukan oleh gereja kami. Terima kasih juga untuk Ibu Pendeta Marlene Joseph yang Tuhan tempatkan di gereja kami. Kiranya Ibu Pendeta selalu diberkati dalam melaksanakan karya pelayanannya. Kami teringat juga untuk bangsa dan negara kami yang tercinta Indonesia. Tuhan Yesus berkatilah para pemimpin negara kami untuk mereka dapat menjalani semua rencana mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pandemi COVID masih terdengar. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kami. Doa kami ini belum sempurna Tuhan, tetapi akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jadi sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk lagu persembahan kita bernyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 256, Hidup Kita Yang Benar, bait pertama dan bait yang kedua.
Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat terindah yang Engkau berikan kepada kami melalui kehadirat-Mu ke dalam dunia. Mohon mampukan kami untuk selalu menyatakan syukur kepadamu. Amin. Warta PA Minggu 3 April 2022. Warta PA yang pertama, IHMPA online via YouTube dimulai jam 9 pagi. Penyerahan persembahan. Adik-adik bisa masukkan dalam amplop untuk persembahan, atau adik-adik bisa berikan langsung ke kantor gereja, atau adik-adik bisa transfer ke rekening gereja GBB Nazaret. Warta PA yang ketiga, latihan paduan suara PA dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11.30 lewat Google Meet. Pelatih Inci Ines. Yang mau mendaftar bisa menghubungi Inci Vivi. Adik-adik harus selalu rajin mengerjakan aktivitas, karena aktivitas sebagai daftar kehadiran adik-adik. Warta yang kelima, ucapan terima kasih untuk Kakak Yohana de Vretes yang sudah mengiringi pujian dalam IHMPA Anak Tangguh. Dan terima kasih untuk adik Yunik yang sudah bertugas. Warta yang ke-6, tugas minggu depan 10 April 2022. Pembacaan Mazmur adik Kesi. Pembacaan Alkitab adik Yonatan. Warta yang ke-7, adik-adik jangan lupa tetap melakukan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19 dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer, dan juga sehabis jalan saat masuk ke rumah langsung mandi dan ganti baju. Demikianlah Warta PA. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tibalah kita di penghujung ibadah kita pada hari ini, dan tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita bahwa kita jangan bingung. Kita ada satu penolong, yaitu Tuhan Yesus. Kita ikuti saja kehendaknya, adik-adik, dengan apa caranya? Dengan berdoa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Baik adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita menyanyi dari Kidung Ceria 265, baitnya yang pertama dan ketiga. Kidung Ceria 265, baitnya yang pertama dan ketiga. Yesus berpesan.
adik-adik, semua sikap berdoa kita akan meminta berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan Tuhan Yesus, firman yang kami dengar kiranya kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Maka kami terima berkat Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye.